Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam dan salam semuanya. Selamat malam juga kepada Bapak Pendeta Dhani Arianto yang hari ini akan menghantarkan firman. Juga kepada pengiring yang setia Bapak Yosef, selamat malam. Anugerah Tuhan Yesus senantiasa kita rasakan lewat proses kehidupan yang kita jalani saat ini. Terbukti malam hari ini kita dipertemukan dalam acara pemahaman Alkitab GKJ Sabdo Mulyo hari Rabu 9 Desember 2020. Marilah kita ungkapkan kerinduan kita kepada Tuhan dengan bersama-sama memujikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan di dalam surga, Tuhan Gembala kami yang baik, Tuhan sumber kekuatan kami, dan Tuhan sumber hidup kami. Tak habis-habisnya kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak ternilai, yang kami rasakan dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di mana hari ini Tuhan pertemukan kami kembali, keluarga besar GKJ Sabdo Mulyo, walaupun hanya lewat media sosial. Semua karena anugerah Tuhan. Bapa di dalam surga, ada kerinduan di dalam hati kami. Untuk saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan, memuji dan meresapkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan bersama-sama hadir dengan kami, agar apa yang nanti kami dengar boleh kami resapkan di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami serahkan sepenuhnya pemahaman Alkitab malam hari ini di dalam anugerah-Mu. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama yang makasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita undang Tuhan hadir di relung hati kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Memberi berkat, Melimpah
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak Pendeta Dani Arianto STH, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Endang Joko Susino yang telah berkenan untuk menemani kita semua di dalam PA secara online. Juga Pak Yosef, terima kasih Pak Yo telah mengiringi setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap Bapak Ibu dan Saudara yang saat ini sedang mengikuti PA secara online di rumah masing-masing ada dalam keadaan sehat dan selamat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita memperhatikan, belajar akan firman Tuhan di dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Maranatha. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita menyambut tamu? Bu Endang pernah menyambut tamu, Bu Endang? Ya, sering. Sering ya. Ya. Pak Yosef pernah menyambut tamu? Sering ya Pak ya. Kita pernah menyambut tamu, tetapi kita juga sering bertamu ya Bu Endang ya. Ya, betul Pak Pendeta. Pak Yosef juga sering bertamu ya. Menghadiri pernikahan ya.
menghadiri undangan ucap syukur dari saudara-saudara kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, menyambut kedatangan tamu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada yang menyambut tamu dengan cara yang menyenangkan, biasa saja ada, atau kurang menyenangkan. Misalnya ketika saudara berkunjung ke sebuah mall, rumah makan, menghadiri pesta pernikahan, tempat hiburan, rumah sakit, gereja, dan lain-lain, saudara bisa merasakan bagaimana saudara bisa menilai tentang kualitas penyambutan yang saudara terima. Jika saudara disambut dengan senyuman yang ramah, dengan pelayanan yang cepat, pelayanan yang baik, tentu saudara akan senang dan saudara akan merasakan puas ya. Mungkin hal itu akan diceritakan sebagai rekomendasi, kira-kira demikian ya. Rumah makan di sana itu pelayanannya baik loh ya, ramah-ramah dan seterusnya, memuaskan ya. Rumah sakit itu pelayanannya bagus ya, pelayanannya memuaskan. Kita akan bercerita pun juga dengan enak ya, kira-kira demikian ya Bu Endang ya dan Pak Yosef. Iya, Pak Pendeta. Tetapi sebaliknya Bapak, Ibu, dan saudara, jikalau kita mendapatkan sambutan dengan tidak ramah ya, tidak ada senyuman, malah mukanya cemberut, masam, perkataannya kurang menyenangkan, mungkin ketus ya, pelayanan juga kurang baik, kurang memuaskan, kita pun tidak senang. Mungkin juga akan segera pergi dari tempat itu. Bahkan kalau misalnya ditawani ya, apa balik lagi ya, nggak menyenangkan, nggak enak ya. Mending cari tempat yang lain gitu ya. Iya. Ya itu wajar ya Bapak Ibu ya. Kita pasti ingin tahu disambut dengan baik, dengan ramah ya. Bapak, Ibu, dan saudara, sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana dengan sikap hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Selanjutnya kita pun juga bisa berefleksi bagaimana kita bersikap di dalam menyambut sesama kita. Kalau kita mau belajar kepada firman Tuhan dalam kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai 15, kita diingatkan dan diajar bahwa kedatangan Kristus untuk yang kedua kali pasti akan digenapi. Tuhan tidak akan pernah lupa akan janjinya. Ia pasti akan menggenapi janjinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu tentang kedatangan hari Tuhan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, Tuhan menghendaki supaya setiap orang berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Supaya setiap orang diselamatkan dan menerima hidup kekal pemberian Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita menyadari bahwa hidup di dunia ini penuh dengan tantangan ya, penuh dengan godaan. Ya. Supaya manusia jangan terjatuh ke dalam godaan. Supaya manusia tidak hanya memikirkan dan mencari kesenangan duniawi yang hanya sementara. Tetapi supaya manusia memikirkan tentang kehidupan kekal di dalam Kristus, supaya manusia tidak binasa. Bapak, Ibu, dan saudara, pada malam hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita supaya
menjalani hidup suci, hidup saleh. Kita perhatikan ayat yang ke-11. Supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bercela. Kita perhatikan ayat yang ke-14. Bapak, Ibu, dan Saudara, di zaman yang modern saat ini, mungkin orang yang menjalani hidup suci, hidup saleh, mungkin malah mendapatkan ejaan, Bapak Ibu ya. Mungkin akan ditertawakan, mungkin akan disingkirkan, mungkin juga bahkan dimusuhi. Tetapi inilah yang menjadi tantangan bagi kita selaku anak-anak Tuhan. Menjalani hidup sebagai terang dan garam dunia memang tidak mudah. Akan menemui jalan yang terjal. Tetapi bukan hal yang mustahil untuk dijalani. Karena Tuhan sendiri berjanji akan senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa Advent ini kita diajar untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sikap hidup yang suci dan saleh. Bagaimana hal ini bisa kita wujudkan? Kita bisa bertanya dengan diri kita, di mana kita berada saat menyambut Natal? Ini sudah bulan Desember, Bapak Ibu ya. Sebentar lagi Natalan dan Tahun Baru. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah mengangan-angan, wah, agenda Natal nanti seperti ini. Rencana Natal besok akan di sini, di sana, dan seterusnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merencanakan berada di restoran mewah, di kafe, kita berlibur di tempat wisata, jalan-jalan ke mall, atau kemana? Apakah kita pernah merencanakan kita berbagi kasih, berada di tengah-tengah saudara yang kesusahan, di panti asuhan, di panti jompo, bersama pengemis mungkin, gelandangan atau orang terlantar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menyambut Tuhan Yesus terwujud tatkala kita menyambut sesama dengan hati yang suci dan saleh. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Kita diajar untuk mempergunakan setiap waktu dan kesempatan yang kita miliki untuk menjalani hidup yang suci dan saleh. Tetapi jangan kemudian salah paham bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah melalui iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan yang suci dan saleh adalah sebagai wujud respon kita terhadap kasih karunia keselamatan dari Allah. Orang yang diselamatkan adalah setiap orang yang mau menerima dan merespon baik kasih karunia Allah ini. Sekali lagi, tantangannya pasti ada, Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan disindir, lah Bu Endang itu sok suci ya. Pak Yosef sok saleh, mbok enggak usah gitu-gitu amat ya. Pasti akan ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Tatkala kita menjalani kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini satu kesaksian sedikit ya, Bu Endang dan Pak Yosef. Dulu pada waktu saya awal masuk di SMA, saya pernah berkomitmen dan berjanji terhadap diri saya sendiri untuk menjalani kehidupan yang baik,
tidak mau niruni dan tidak ingin nirun gitu ya. Apa istilahnya ya? Tidak ingin memberikan jawaban kepada teman kalau ada ujian atau ulangan, tapi saya juga tidak akan meminta jawaban dari teman ketika ada ujian atau ulangan seperti itu. Nah, itu sudah mendapatkan berbagai macam caci maki. Wah, sok suci ya, sok saleh dan seterusnya. Ya, tapi kita santai saja karena itu adalah suatu komitmen untuk diri sendiri dan demi kebaikan bagi diri sendiri ya. Tentu saja sikap hidup yang demikian adalah sikap hidup yang memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang baik, pada saat ini kita diajak untuk merespon kasih karunia Allah dengan ucapan syukur, yaitu dengan menjalani kehidupan yang suci dan saleh. Jadi menjalani kehidupan dalam kesucian, dalam kesalahan bukan suatu beban bagi kita anak-anak Tuhan. Tetapi itu adalah suatu wujud ungkapan syukur. Kita tidak akan merasa berat. Sekalipun tadi akan mengalami jalan terjal, mungkin ada sindiran, caci maki dan seterusnya. Tetapi kalau kita jalani dengan ucapan syukur, wah itu akan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan merupakan suatu beban berat. Ya. Kita akan enjoy menjalani hidup yang suci dan saleh. Nah, bagaimana sikap tersebut kita wujudkan? Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai warga gereja, kita bisa memberikan, mempersembahkan waktu, tenaga, pikiran, harta benda, kemampuan untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja. Saat ini seperti kita tahu bahwa GKJ Sabdo Mulyo sedang menyelenggarakan program pengadaan tempat parkir bagi gereja. Nah, penggalangan dana terus diselenggarakan. Dan saya percaya bahwa jikalau kita semua memiliki hati yang bersyukur di hadapan Tuhan, menjalani kehidupan dalam kesucian dan kesalehan, kita kompak, bersatu hati, pastilah berkat Tuhan ini akan dicurahkan dalam kehidupan kita dan kita akan dimampukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Amin ya, Bu Joko dan Pak Yosef ya. Kita amini. Dan itu pengalaman dalam kehidupan kita banyak sekali kok Bapak Ibu. Bagaimana ketika kita sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupan kita di depan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati kita. Saya ambilkan satu nas firman Tuhan yang sangat memberkati kita Bapak Ibu dalam mengucap syukur. Bisa dibuka dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-10. Ini firman Tuhan sangat menjadi berkat bagi kita. Demikian firman Tuhan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Ini bisa digarisbawahi, bisa dicetak tebal. Tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh memiliki hati untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan melalui gereja, ini merupakan sikap hidup yang suci, sikap hidup yang saleh di dalam menyambut kedatangan Kristus. Dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kita, kita akan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati di dalam pokok-pokok doa salawat kita. Mari kita bersatu hati masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman Tuhan yang ditaburkan pada pemahaman Alkitab malam hari ini. Bimbinglah kami, ajarlah kami untuk menjalani hidup dalam kesucian, dalam kesalehan. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Satu Mulyo di dalam setiap pergumulan, di dalam keseharian mereka. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati Bapa. Mereka yang sedang sakit, yang sedang tidak enak badan, Tuhan tolong. Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan kuatkan imannya. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menjalani studi. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan hikmat, kepandaian. Berikan ketekunan dalam belajarnya Tuhan. Supaya anak-anak-Mu ini boleh menjalani studi dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Kami pun berdoa untuk setiap jemaat yang menjalani kehidupan dalam pekerjaannya. Tuhan berkati. Berikan kemudahan dalam setiap pekerjaan. Tuhan jauhkan dari segala macam godaan. Tuhan berikan berkat yang berlimpah. Dan biarlah kehidupan umat-Mu pun melimpah dalam ucapan syukur. Kami berdoa untuk program gereja, pengadaan tempat parkir gereja. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Kami percaya bahwa Tuhan sendiri yang berkenan untuk mencukupkan melalui setiap pribadi yang Tuhan gerakkan untuk memberikan persembahan untuk pengadaan tempat parkir gereja-Mu di GKJ Satu Mulyo ini. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Berikan hikmat Tuhan secara khusus dalam menghadapi wabah COVID-19 ini Bapa. Mampukan para pemimpin bangsa kami ini untuk mengambil kebijakan yang terbaik. Sehingga masalah pandemi COVID-19 ini bisa diatasi dengan baik. Secara khusus kami berdoa untuk para tenaga medis. Kiranya Tuhan tolong. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan mereka untuk menjalankan pekerjaan dan pelayanan mereka di bidang kesehatan. Sehingga keberadaan saudara-saudara kami para tenaga medis ini Tuhan boleh membantu, boleh menolong orang-orang yang membutuhkan perawatan untuk kesehatannya. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segala pelayanan di GKJ Satu Mulyo dalam tangan kuasa-Mu, para majelis, para pengurus komisi kelompok dan pepanan, panitia, tim pokja yang ada. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Supaya pelayanan gereja ini tetap terselenggara meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan mengaturkan persembahan di hadapan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan sucikan supaya persembahan yang kami haturkan ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk firman Tuhan dan pokok-pokok doa syafaat yang telah disampaikan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Endang Joko Sino. Monggo Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani Arianto yang sudah mengantarkan firman yang luar biasa di malam hari ini.
Satu hal yang perlu kita garis bawahi di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh tantangan, ujian dan cobaan ini, kita harus selalu hidup suci atau kudus sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kami, tak terhitung dan tak ternilai. Marilah lewat pemahaman Alkitab kita malam hari ini, kita akan memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Persembahan akan kita iringi bersama-sama memujikan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Hidup kita yang benar. Saudara-saudara yang terkasih, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kami hantarkan. Gembala kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan sumber kekuatan dan sumber hidup kami, perkenankanlah pada malam yang indah ini, kami mempersembahkan persembahan yang berwujud uang, yang kami ambil dari sebagian berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, berkenan memberkati, berkenan menyucikan, agar persembahan malam hari ini senantiasa boleh berguna bagi kemuliaan dan hormat Tuhan di muka bumi ini. Allah Bapa di surga, Gembala kami yang baik, saat ini kami akan menyelesaikan kegiatan pemahaman Alkitab malam hari ini. Banyak berkat yang boleh kami terima malam hari ini. Biarlah berkat itu Tuhan kuatkan dan kuat Tuhan jadikan rema yang menjadikan iman kami semakin hari semakin kuat. Berkatilah keluarga kami masing-masing di dalam menjalani proses kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam naungan kasih Tuhan. Bapa Surgawi, di dalam kami bersembah sujud di hadirat-Mu, di dalam kami mempersembahkan persembahan di malam hari ini, terselip kekurangan dan dosa kami. Dengan kerendahan hati, kami mohon pengampunan Tuhan. Di dalam satu nama yang makasih, di dalam nama yang agung Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usai sudah pemahaman Alkitab malam hari ini. Di dalam kita menjalani kehidupan ini, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Satu hal kita meyakini, hal yang terjadi dalam kehidupan kita tidak lepas dari tangan Tuhan yang merendahnya. Selamat malam, sampai berjumpa pada pemahaman Alkitab Rabu yang akan datang. Tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Salam.
Shalom, Tuhan berkati.